Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, bagaimana kabarnya? Tentunya selalu sehat dan penuh semangat. Selamat datang di podcast Pahlawan di Balik Tirai, sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan kisah-kisah luar biasa dari para tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang selama ini bekerja dengan penuh dedikasi meskipun sering kali berada di balik layar. Saya Nasyuni Astutin yang akan menemani Sobat RSPPN dalam episode kali ini. Di podcast ini kita akan mengupas sisi manusiawi dari insan rumah sakit yang setiap harinya mengabdikan diri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bersama mereka kita akan mendengarkan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, tantangan, hingga momen-momen yang mengubah hidup, hingga kisah inspiratif yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Karena di balik setiap pelayanan kesehatan, selalu ada sosok-sosok hebat yang bekerja dengan hati. Dan pada episode kali ini, kita merasa sangat bersyukur karena telah hadir seorang narasumber yang luar biasa yang telah mendedikasikan lebih dari 3 dekade hidupnya untuk pelayanan kesehatan. Beliau adalah Ibu Erlin Sudarwati SKM MM, penyuluh kesehatan masyarakat, ahli madya RSPPN yang telah 37 tahun di Pusrehab Keshan dan RSPPN. 37 tahun bukan perjalanan yang singkat. Mari kita dengarkan kisah-kisah beliau yang luar biasa, dan juga beliau menuliskan sebuah karya buku yang berjudul Mengukir Karya Mewariskan Inspirasi. Luar biasa, wajib dibaca. Sebelum kami lebih lanjut berbincang-bincang dengan Ibu Erlin, ada satu buah pantun, Bu. Jika petang, nyalakan lilin. Nyala lilin membuat kita hangat. Selamat datang Ibu Erlin. Ibu Erlin yang selalu bersemangat. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SFPN semua. Terima kasih atas kesempatan yang memberikan ini untuk berbagi pengalaman. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Ya. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa beliau ini mengabdi selama 37 tahun tentunya. Dan saya ingin tahu, bisa diceritakan Ibu, bagaimana awal mula Ibu bisa bergabung di Pusrehab Keshan ini? Baik Bu ini, jadi awal saya masuk itu pada tahun 1989. Ya. Waktu itu namanya masih Pusrehab Capdet Hankam ya. Pusat Rehabilitasi Cacat Departemen Pertahanan Keamanan, yang kemudian berubah menjadi Pusrehab Kemhan. Capnya hilang karena sudah tidak relevan lagi, dan sekarang menjadi Pusrehab Keshan Kemhan, seperti itu. Jadi dulu rumah sakit juga belum ada, hanya sebuah poliklinik kecil, Polban namanya, Poliklinik Bantuan, yang memberikan pelayanan kesehatan didukung dari tugas pokok Pusrehab sendiri, yaitu untuk rehabilitasi pada penyandang disabilitas personel TNI dan PSMH di seluruh Indonesia yang direhabilitasi terpadu di sini di Pusrehab. Jadi klinik itu memberikan dukungan pelayanan kesehatan yang alhamdulillah sekarang berkembang, sekarang sudah menjadi rumah sakit yang hebat. Oh gitu ya Bu ya. Jadi mulai tahun 1989 Sobat RSPPN. Tentunya mungkin di sini Sobat RSPPN yang masih Gen-Z ini mungkin belum lahir ya Bu ya. Ataupun ibu-ibu mereka masih ABG ya Bu ya, tetapi Ibu sudah berkarya. Tadi Bu, mungkin tadi ruangannya atau gedungnya masih terbatas, juga personilnya juga masih terbatas ya Bu ya. Ibu kalau boleh tahu apa sih tugas pokok dari Rehab Cat
Kemhan waktu itu, Bu. Iya. Ya sampai sekarang juga tugas pokoknya masih sama, Bu, cuman berubah nama ya. Dulu Pusrehapcat, sekarang namanya Pusrehab Kesana terakhir ya. Dulu Pusrehab Kemhan. Yaitu tugas pokoknya adalah memberikan rehabilitasi terpadu bagi penyandang disabilitas, personil TNI dan PNS Kemhan dari seluruh Indonesia. Mereka didatangkan ke sini untuk mendapatkan keterampilan vokasional. Jadi ada 15 jurusan yang disediakan di Pusrehab ini. Ada jurusan auto mekanik mobil, auto mekanik motor, ada operator komputer, teknik pengelasan, teknik elektronika, teknik pendinginan, ada tata busana, tata boga, pertanian terpadu, kemudian ada desain grafis, fotografi, kemudian ada musik, masas, dan pertukangan kayu. Jadi ada 15 jurusan keterampilan yang disediakan untuk memberikan keterampilan bagi penyandang disabilitas beserta rehabilitasi terpadu sampai sekarang. Dan sekarang ini namanya menjadi rehabilitasi terpadu return to duty atau singkat RTD, dan ada juga rehabilitasi RTC, return to combat. Jadi kalau return to combat itu hanya untuk bukan penyandang disabilitas, jadi untuk personel TNI pasca cedera. Kenapa waktu itu baru ada RTC itu tahun 2019. Jadi waktu itu karena ada penyandang disabilitas calon peserta rehabilitasi terpadu yang tidak memenuhi standar untuk masuk menjadi peserta rehabilitasi terpadu karena kecacatannya atau karena disabilitasnya. Jadi mereka ternyata belum dikategorikan disabilitas, jadi hanya pasca cedera. Jadi dibuatlah suatu RTC. RTC itu untuk memberikan semangat dan meningkatkan kemampuan fisik dari personel TNI itu untuk kembali ke kombatan, makanya return to combat. Jadi supaya fisiknya kembali mendekati normal seperti TNI, seperti itu. Luar biasa tugas pokoknya ya, Bu ya. Tadi ada 15 dan Sobat RSPPN, Ibu ini hafal 15 itu apa saja. Luar biasa. Ibu, saya bayangkan ya, dulu itu dengan mungkin gedungnya masih terbatas, terus personelnya juga terbatas, tetapi tugas pokoknya sangat luar biasa, banyak sekali, Ibu. Mungkin Ibu apakah pernah melaksanakan tugas luar untuk melakukan pelatihan ataupun studi banding ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang lebih lengkap itu, Bu? Bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah memang waktu itu fasilitas dan SDM juga masih terbatas, dan alhamdulillah juga saya sangat bersyukur diberikan kesempatan waktu itu untuk job training ke Jepang tahun 2001 selama hampir 3 bulan ya. Kemudian juga ke Belanda, ke rehabilitasi center yang ada di Belanda tahun 2011. Jadi semua itu alhamdulillah saya syukurin kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita untuk mendukung tugas kita dalam memberikan pelayanan rehabilitasi terpadu untuk penyandang disabilitas. Itu. Jadi sudah sering keluar negeri ya, Bu ya? Ada di Jepang. Tadi kemana lagi, Bu? Belanda. Sobat SPPN, saya aja belum pernah ke Jepang. Pernahnya ke Korea. Ke Singapura juga pernah, tapi Singaparna yuk. Bu, luar biasa tadi tugas luar negeri ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan momen yang paling terkesan, Bu, selama melaksanakan tugas luar atau studi banding ataupun di mana saja, Bu? Ya, waktu itu alhamdulillah juga itu kesempatan selama saya menduduki jabatan di struktural di Pusrehab Kemhan. Waktu itu ada program yang namanya akselerasi rehabilitasi terpadu. Itu ada program itu merupakan pilot project waktu itu tahun 2019, karena tidak semua penyandang disabilitas prajurit TNI yang ada di daerah itu bisa datang ke Jakarta ke sini. Jadi kita jemput bola, kita melaksanakan namanya akselerasi rehabilitasi terpadu. Kita berkoordinasi dengan kodam-kodam di daerah. Ada kodam 1 yang di Medan, atau di Makassar, atau di Pontianak, atau di mana. Kita berkoordinasi dan bekerja sama dengan balai latihan kerja yang ada di daerah. Jadi penyandang disabilitas kita data yang di daerah di kodam itu untuk diberikan pelatihan keterampilan di BLK setempat. Nah, disitulah kita
berkesempatan untuk mengunjungi daerah-daerah itu di wilayah-wilayah daerah di Indonesia ya sambil menyelam minum air gitu Bu ya. Jadi kita tahu juga daerah-daerah tempat penyandang disabilitas tinggal seperti itu. Selain tadi ke luar negeri juga ternyata di Indonesia itu semuanya sudah didatangi ya Bu ya. Alhamdulillah. Mulai Kodam 1, Kodam 2 dan Papua, mungkin Kalimantan, Sulawesi ya Bu ya. Dan Luar Sulawesi. biasa. Bu mungkin tadi selama 37 tahun menjabat tentunya banyak jabatan-jabatan atau tempat-tempat Ibu bertugas atau unit-unit mana saja yang Ibu sudah pernah selama ini berdinas? Iya, alhamdulillah. Saya selalu tidak henti bersyukur ya Bu diberikan kesempatan ini dalam institusi yang memberikan pelayanan untuk penyandang disabilitas. Saya anggap pekerjaan ini adalah ibadah karena memberikan pelayanan untuk penyandang disabilitas. Saya datang waktu itu CPNS, waktu itu saya masih sebagai seorang fisioterapis. Jadi tahun 2008 baru diberikan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan struktural sebagai Kasubit Revalidasi waktu itu namanya. Sekarang berubah nama menjadi Kasubit Kesehatan Khusus di bidang rehabilitasi medik. Kemudian pindah ke Kasubag Datin di Bakteu, kemudian ke Kasubit Minfok di rehabilitasi vokasional, kemudian kembali lagi ke rehab medik sebagai Kasubit OPD, okupasi penyandang disabilitas, dan terakhir sekarang menjadi tenaga fungsional penyuluh kesehatan masyarakat ahli madya di RSPPN Sudirman ini. Alhamdulillah Ibu. Wah, luar biasa, sepertinya semua tempat atau semua lini sudah pernah Ibu duduki ya. Ini sepertinya sejarah hidup atau arsip hidup ya Bu ya. Sobat RSPPN, kalau mau tanya tentang pusrehab Kesan ataupun RSPPN atau Rumah Sakit Dr. Sutoyo, ke Ibu tempatnya. Baik Ibu, tentunya selama 37 tahun itu banyak pergantian pejabat atau mungkin kapus atau karungkit gitu ya Bu ya. Berapa kali pejabat yang Ibu pernah alami dan mungkin ada yang terkesan gitu Bu? Ya, alhamdulillah 37 tahun itu lama ya Bu. Jadi saya telah mengalami 19 kali pergantian pimpinan. Jadi saya tahu beberapa karakter pimpinan yang menjabat sebagai Kapus Rehab maupun Karungkit di sini. Yang mungkin yang momen yang berkesan untuk saya waktu saya kembali dari Jepang itu Bu. Jadi salah satu action plan saya waktu itu saya buat salah satunya adalah kita mempelajari wheelchair dance atau tarik kursi roda, karena kita memang memberikan pelayanan untuk para penyandang disabilitas, salah satunya adalah beberapa pengguna kursi roda. Jadi kita supaya mereka juga senang, semangat, jadi kita berikan tarian kursi roda atau wheelchair dan itu, dan kebetulan Kapus waktu itu Bapak Soleh Nugraha sangat antusias dan beliau mempunyai hobi bernyanyi dan memberikan kesempatan untuk melatih para pengguna kursi roda untuk menari kursi roda atau wheelchair dance dengan iringan musik dangdut yang memang familiar di Indonesia ya. Pak Kapus juga yang akan menyanyikan sendiri, dan alhamdulillah waktu itu langsung kita tampil di Hotel Sahek dalam rangka malam tahun baru dengan Bapak Kapus waktu itu. Dan selain itu juga kita tampil pada saat hari ulang tahun Pusrehab seperti itu. Wah, luar biasa ya. Merupakan hiburan dan sekaligus motivasi bagi waktu itu penyandang disabilitas kursi roda ya Bu ya. Bisa walaupun dengan keterbatasannya bisa menari di atas kursi roda ya Bu ya. Luar biasa. Ibu mungkin apa bisa kesannya ya, saat ini kan tadi disampaikan bahwa dulu bangunannya terbatas, tapi sekarang sudah bertransformasi untuk rumah sakitnya sudah sebesar ini, 26 lantai, dan juga saya lihat pelayanannya semakin lengkap dan pasiennya juga semakin banyak. Apa Ibu kesannya yang bisa disampaikan? Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa awalnya itu hanya poliklinik kecil yang memberikan dukungan untuk peserta rehabilitasi terpadu di Pusrehab Kehan, memberikan pelayanan kesehatan, dan akhirnya pada tahun 2001 mulai memberikan pelayanan untuk rawat inap umum, itu namanya Rumah Sakit Pusrehab CAT waktu itu. Kemudian tahun 2006 berubah nama menjadi Rumah Sakit Dr. Suyoto yang gedungnya menjadi 4 lantai. Dan akhirnya tahun 2024
oleh Bapak Presiden Pak Joko Widodo bersama Bapak Menhan Bapak Prabowo waktu itu tanggal 24 Februari 2024 meresmikan gedung RSPPN Sudirman Kemhan yang 26 lantai. Alhamdulillah dengan fasilitas yang luar biasa dan SDM-nya juga makin bertambah, makin profesional. Gitu. Luar biasa Ibu ya. Dulunya SDM sangat terbatas, tetapi sekarang SDM-nya sudah 1.200 lebih ya Bu ya. Luar biasa. Baik Ibu, tadi sudah disampaikan pengalamannya Ibu tentang mulai dari awal masuk sampai sekarang, dan mungkin yang bisa menjadikan Ibu apa sih arti pengabdian di dunia kesehatan itu, dan saat melakukan pengabdian apakah ada tantangan atau hambatan yang bisa dilalui atau yang suatu pembelajaran, bisa dijadikan suatu pembelajaran Ibu? Iya, mengabdi ya. Kalau menurut saya mengabdi itu kita bekerja dengan rasa syukur, dengan ikhlas gitu, tidak pernah mengeluh, kemudian bekerja dengan tanggung jawab dan profesional gitu. Jadi kita bekerja dengan ikhlas, selalu bersyukur apapun yang diberikan tugas ke kita, terus tetap semangat untuk belajar selagi ada kesempatan gitu. Ya, jadi mengabdi itu bekerja dengan selalu bersyukur, Ya, kemudian juga ikhlas Tanggung dan jawab. juga tanggung jawab ya Bu ya, dan juga selalu profesional dan juga dilaksanakan dengan senang hati ya Bu ya. Baik, itu tadi arti pengabdian ya. Dan Ibu sekarang kan mungkin untuk generasi muda saat ini ataupun untuk Sobat RSPPN ini, mungkin apakah ada saran soft skill ataupun pengetahuan ataupun keterampilan yang harus dimiliki agar dia bisa menjadi berkembang dan bisa mengembangkan karirnya, mungkin seperti Ibu? iya, mungkin kalau pesan-pesan untuk yang sekarang Gen Z ya namanya, ya tetaplah jangan berhenti untuk bersyukur. Apapun yang diberikan tugas selalu disyukurin, tidak boleh mengeluh dan tetap semangat belajar selagi ada kesempatan. Karena dengan meningkatkan kompetensi, ilmu pengetahuan itu akan mendukung karir kita dan mendukung tugas-tugas kita. Tetap semangat selagi ada kesempatan, belajar terus dan selalu bersyukur. Jangan pernah mengeluh. Itu saja pesannya. Selalu belajar ya Bu ya, karena belajar itu sepanjang hayat sepertinya ya. Baik Ibu, itu tadi untuk generasi muda atau Gen Z yang sekarang menjadi Sobat RSPPN ini. Mungkin apakah pesan dan harapan untuk satuan kita ini ya, Pusrehab Keshan dan juga untuk RSPPN ini Bu? Ya, untuk institusi Pusrehab Keshan dan RSPPN terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dan terus berinovasi untuk negeri. Itu saja Bu. Oh iya. Jadi selalu berinovasi ya Bu ya, Iya. agar semua pasien terlayani dengan puas dan juga pasiennya semakin banyak ya Bu ya. Karena saya lihat juga pasiennya saat ini Bu, banyak pejabat-pejabat negara VIP maupun VVIP Mempercayakan ke RSPPN. yang percaya kepada RSPPN. Baik, luar biasa. Tidak terasa hampir 20 menit ya. 20 menit kita ngobrol sama tokoh inspiratif kita saat ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu atas kehadirannya, atas kesediaannya memberikan inspirasi-inspirasi kepada Sobat RSPPN. Semoga motivasi ini bisa kita terapkan dan kita menjadi insan-insan yang lebih maju dan insan-insan yang bersyukur dan juga bekerja dengan ikhlas. Dan Ibu juga sebentar lagi melaksanakan purna tugas ya Bu ya. Berapa hari lagi Bu? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Kami mengucapkan selamat menjalankan purna tugas. Semoga Ibu selalu sehat, bahagia beserta keluarga tercinta. Terima kasih. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sobat RSPPN yang sudah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat. Saya Nasyuni Astutin undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pahlawan di Balik Tirai. Tempat di mana setiap pengabdian memiliki cerita dan setiap cerita layak untuk
dikenang. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa follow di IG RSPPN, like dan subscribe YouTube RSPPN. Jika menyemur papan panjang, baiknya disusun berdiri. Jika ada umur panjang, insya Allah kita akan podcast lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Sobat RSPPN.